Hi everyone, welcome back to Media Project with me Trias. Dan karena ini udah tengah hari, waktunya kita bercerita. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Guys, akhirnya ada update terbaru tentang kasus korupsi yang meresahkan ini. Hayo, siapa yang udah nungguin kelanjutan dari kasus korupsi timah 271T ini? Sini guys, aku mau kasih tahu kelanjutannya dan jangan skip video ini ya. Baru aja diberitakan salah satu tersangka yaitu suaminya Sandra Dewi, Harvey Moise. Dia akan menjalani hukuman selama 12 tahun penjara dan membayar utang pengganti sebanyak 210 miliar. Menurut kalian ini setimpal nggak sih guys? Jawab di kolom komentar ya. Oke, kita flashback sedikit ya tentang kasus ini. Dan perlu diingat, Harvey Moise itu bukan jadi tersangka satu-satunya dalam kasus ini guys. Di atas Harvey Moise masih banyak lagi orang-orang besar yang menyeramkan. Bahkan ada yang bilang kalau Harvey Moise ini hanya tumbal loh guys. Kalian masih ingat kan sama pembahasan kita tentang RBS atau Robert Bono Susatya? RBS inilah yang diduga memerintahkan Harvey Moise untuk memanipulasi uang dari hasil korupsi. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, menduga RBS menjadi pihak yang mendirikan dan mendanai perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai alat korupsi tambang timah. Boyamin menyebut sosok RBS memang tidak tercatat sebagai pengurus perusahaan-perusahaan yang diperkarakan, namun ia diduga menjadi pemilik sesungguhnya sekaligus penikmat keuntungan utama dari tambang ilegal tersebut. Nah, sebenarnya yang menjadi pertanyaan aku di sini adalah, biasanya kan faktor-faktor penyebab korupsi itu make sense-nya nih ya terjadi karena faktor ekonomi lemah. Jadi orang-orang yang dalam kondisi ekonomi lemah itu bakal lebih tergiur untuk mendapatkan banyak uang dengan cara yang instan. Sehingga ada kemungkinan ketika orang merasa dirinya ingin cepat kaya, bisa jadi mereka bakal ngelakuin tindakan yang melanggar seperti ini. Karena kan mendapatkan uang yang banyak dengan cara instan, siapa juga yang nggak mau ya guys ya. Kalau ada mendapatkan uang banyak dengan cara instan dan itu nggak merugikan orang lain, apalagi merugikan negara, dan juga tidak merugikan diri sendiri, itu aku mau banget sih ikutan. Nah pertanyaanku, kenapa justru banyak yang memang faktor ekonominya itu sudah berkecukupan, pejabat-pejabat tinggi yang melakukan korupsi itu? Apakah mereka tidak puas dengan kekayaan yang mereka miliki sehingga terus muncul keinginan untuk korupsi? Apa jangan-jangan korupsi itu adalah sumber kekayaannya guys? Nah karena aku penasaran banget, akhirnya aku searching lah ya. Ternyata guys, meskipun kekayaan mereka udah cukup, ada beberapa dorongan dan motivasi yang membuat mereka melakukan hal tersebut guys. Yang pertama itu ada keserakahan. Biasanya orang yang kaya haus akan kekuasaan tanpa batas, sehingga muncul sifat-sifat tamak yang merasa nggak puas dengan kekayaan yang sudah dimiliki. Bagi sebagian orang, uang bukan hanya soal materi, tetapi cara mendapatkan kekuasaan yang lebih besar guys. Mereka menggunakan korupsi untuk membeli pengaruh politik, mengontrol orang lain, dan memperluas kekuasaan mereka. Atau nih ya, bisa jadi korupsi itu udah mendarah daging, sehingga ketika sekali pernah melakukan korupsi, itu bisa aja mereka terbawa arus dan ingin melakukannya berkali-kali. Dan itu membuatnya menjadi ketergantungan dengan hal terlarang tersebut guys. Ya kayak yang aku bilang tadi, korupsi itu cara instan untuk mendapatkan uang yang bermiliar-miliaran, berjuta-juta, dan bertriliun-triliunan guys. Hanya dengan memanipulasi, udah bisa mendapatkan uang sebanyak itu, sekaligus juga merugikan satu negara. Selama sistem hukum dan pengawasan terhadap kasus korupsi ini masih lemah, korupsi bisa menjadi budaya guys. Kapitalisme akan semakin berlanjut, kaum-kaum elit yang korupsi malah akan semakin kaya dan berkuasa, sementara mayoritas masyarakat tetap miskin. Hadeh, bener-bener gak ada untungnya deh guys ngambil kerjaan begini. Yang dirugikan gak cuma diri sendiri tapi satu negara loh guys. Kira-kira kita balik lagi ngelihat Harvey Moise. Kalau dia cuma jadi tumbal dan hukumannya cuma segitu, berarti yang di atas Harvey Moise itu lebih berat lagi dong ya harusnya. Kalau menurut kalian gimana guys tentang pembahasan kali ini? Aku mau tahu sudut pandang kalian, so please tuliskan di kolom komentar ya pendapatnya. And by the way, segitu dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya gak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Kira-kira setelah ini kita bakal bahas apa lagi ya guys? Komen di bawah dong. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye-bye.